Pernahkah Anda terbangun dengan air mata berlinang setelah memimpikan orang yang Anda cintai yang telah meninggal dunia? Momen intim ketika jantung Anda berdetak kencang, sementara pikiran Anda mencoba membedakan antara mimpi dan apa yang tampak seperti kehadiran nyata. Perasaan bahwa untuk beberapa saat, tabir antar dunia menjadi begitu tipis sehingga memungkinkan terjadinya pertemuan yang menentang semua logika dan pemahaman. Banyak orang tetap diam mengenai pengalaman ini, takut orang lain akan menilai atau menganggapnya hanya khayalan hati yang berduka. Namun hari ini, saya ingin mengungkapkan sesuatu yang benar-benar akan mengubah cara Anda memahami momen-momen istimewa ini. Sesuatu yang diajarkan oleh Padre Pio, orang suci yang ditandai dengan stigmata Kristus dan diberkati dengan karunia mistik yang luar biasa. Kepada mereka yang datang kepadanya untuk mencari penghiburan setelah kehilangan orang yang dicintai. Sebelum kita mulai, mari kita terhubung. Beri komentar, saya percaya, jika Anda merasakan kehadiran orang yang Anda cintai dalam mimpi, beri kami suka, berlangganan, dan tonton sampai saat terakhir untuk kejutan yang akan membuat Anda terdiam. Padre Pio tidak menganggap mimpi nyata ini sebagai suatu kebetulan. Baginya, ada hubungan spiritual yang mendalam di balik setiap pertemuan malam hari dengan mereka yang secara fisik tidak lagi berada di antara kita. Hubungan yang melampaui waktu, ruang, dan batas antara hidup dan mati. Hari ini, Anda akan menemukan 5 jenis mimpi tentang orang-orang terkasih yang telah meninggal yang diidentifikasi oleh Padre Pio dan makna spiritual sebenarnya. Anda akan memahami mengapa beberapa orang mengalami mimpi-mimpi ini dengan jelas sementara yang lain tidak, dan Anda akan belajar membedakan mana yang hanya mimpi belaka dan mana yang merupakan pesan otentik dari luar. Apa yang ingin saya bagikan kepada Anda tidak dapat dengan mudah ditemukan di tempat lain, karena ini adalah ajaran yang disampaikan secara pribadi oleh Padre Pio kepada mereka yang paling menderita, karena ketidakhadiran orang yang mereka cintai, ajaran yang telah menghibur ribuan hati yang patah, dan hari ini dapat membawa kedamaian bagi jiwa Anda. Jika Anda pernah merasa bahwa mimpi lebih dari sekedar kenangan yang diciptakan kembali oleh pikiran Anda, jika Anda terbangun dengan perasaan damai yang tidak dapat dijelaskan, atau dengan pesan yang tampak terlalu jelas untuk hanya mimpi, tetaplah di sini sampai akhir. Wahyu terakhir mungkin adalah apa yang selama ini Anda cari untuk menyembuhkan hati Anda. Jika pesan ini sesuai dengan pengalaman Anda, tulis di komentar, saya merasakan kehadiran mereka, dan bagikan video ini kepada seseorang yang perlu mendengar kata-kata ini hari ini. Karena mungkin saat ini, ada orang-orang terdekat Anda yang sedang menempuh jalan kesedihan yang menyakitkan, dengan putus asa mencari tanda bahwa orang yang mereka cintai masih ada. Bergabunglah dengan saya dalam perjalanan spiritual melalui misteri yang diungkapkan Padre Pio tentang mimpi orang-orang yang telah meninggal, dan temukan makna sebenarnya dari pertemuan yang terjadi dalam keintiman istirahat Anda. Sejak zaman kuno, mimpi dianggap sebagai jendela menuju dunia spiritual. Dalam tradisi Yahudi Kristen, kita menemukan banyak bagian di mana Tuhan berkomunikasi melalui mimpi. Mari kita memikirkan Yakub dan tangganya menuju surga dalam Kejadian 28 ayat 12. Maka bermimpilah ia, dan tampaklah sebuah tangga yang didirikan di bumi, dan puncaknya mencapai langit, dan lihatlah para malaikat Allah naik dan turun di atasnya. Atau Yusuf menafsirkan mimpi Fir'aun di Kejadian 41. Atau Santo Yusuf menerima instruksi untuk melindungi bayi Yesus dalam Matius 2 ayat 13. Dan ketika mereka berangkat, lihatlah, malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Yusuf dalam mimpi, berkata, "Bangunlah dan bawalah anak kecil itu dan ibunya, dan larilah ke Mesir, dan tetaplah di sana sampai aku menyampaikan kabar kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak kecil itu untuk menghancurkannya." Ini bukan sekedar kebetulan atau cerita sederhana. Itu adalah kesaksian tentang realitas spiritual yang melampaui pemahaman kita. Padre Pio, dengan hubungannya yang mendalam dengan Tuhan, memahami mimpi dengan cara yang hanya sedikit orang suci yang mampu menjelaskannya. Baginya, semangat kita tidak beristirahat ketika kita tidur.
Sebaliknya, justru dalam keadaan di mana jiwa kita dapat membebaskan sebagian dirinya dari keterbatasan fisik dan memahami realitas yang tidak dapat kita akses dalam kehidupan sadar kita. Selama tidur, Padre Pio mengajarkan, jiwa tetap terjaga dengan cara yang berbeda. Seolah-olah sebuah pintu terbuka sedikit, memungkinkan dua realitas bertemu sesaat. Penjelasan sederhana namun mendalam ini membantu kita memahami mengapa begitu banyak orang mengalami pertemuan seperti mimpi dengan orang yang mereka cintai yang telah meninggal. Penting untuk dipahami bahwa menurut Padre Pio, tidak semua mimpi memiliki makna spiritual. Banyak yang hanyalah manifestasi dari pikiran, kekhawatiran, atau keinginan kita. Namun ada kategori mimpi khusus yang dianggapnya sebagai kunjungan atau pesan spiritual. Mimpi-mimpi ini memiliki ciri-ciri khusus yang membedakannya dengan mimpi biasa. Pertama-tama, mimpi-mimpi rohani ini biasanya luar biasa, jelas dan realistis. Orang yang mengalaminya menggambarkan kejelasan dalam detail, warna, sensasi fisik, dan bahkan bau yang tidak ada dalam mimpi umum. Seolah-olah mereka benar-benar ada di sana, ungkap banyak orang. Rasanya tidak seperti mimpi. Kedua, mimpi-mimpi ini meninggalkan jejak emosional yang dalam dan bertahan lama. Mereka tidak memudar saat bangun tidur, seperti yang sering terjadi dalam mimpi biasa. Sebaliknya, kenangan-kenangan itu tetap jelas dalam ingatan. Kadang-kadang selama bertahun-tahun, seolah-olah kenangan itu adalah pertemuan nyata. Ketiga, mimpi-mimpi ini seringkali menghasilkan efek fisik atau emosional yang nyata. Air mata berlinang saat bangun tidur, sensasi hangat di tubuh, aroma tertentu yang tertinggal di dalam ruangan, atau kedamaian batin yang tidak dapat dijelaskan yang kontras dengan rasa sakit yang dialami orang tersebut. Padre Pio menjelaskan bahwa kunjungan ini terjadi karena alasan tertentu. Jiwa orang yang kita cintai tidak muncul dalam mimpi kita begitu saja atau secara tiba-tiba. Tuhan mengizinkan perjumpaan ini dengan tujuan tertentu. Apakah untuk menghibur mereka yang menderita? Untuk menyampaikan pesan penting, atau untuk membantu baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dalam perjalanan spiritual mereka masing-masing. Jiwa orang yang telah meninggal, kata Padre Pio, lebih dekat dengan kita daripada yang kita bayangkan. Mereka tidak lenyap ke dalam ketiadaan. Mereka telah berpindah ke dimensi keberadaan lain, dari mana dengan izin Tuhan, mereka dapat terus mencintai kita dan kadang-kadang berkomunikasi dengan kita. Pemahaman ini tidak hanya memberi kita kenyamanan di saat-saat kehilangan, tetapi juga mengajak kita pada visi yang lebih luas dan lebih dalam tentang kehidupan, kematian, dan cinta yang melampaui batas-batas fisik. Padre Pio menegaskan bahwa cinta sejati tidak mati dengan perpisahan fisik. Ia sekedar berubah wujud, menjelma, namun tetap eksis sebagai jembatan tak kasat mata antara hati yang telah tulus mencintai satu sama lain. Memahami konteks spiritual ini adalah hal mendasar sebelum mempelajari berbagai jenis mimpi dengan orang terkasih yang telah meninggal. Hal ini memungkinkan kita untuk mendekati pengalaman-pengalaman ini bukan dari rasa takut atau tahayul, tetapi dari sudut pandang iman, harapan, dan cinta. Selanjutnya, kita akan menelusuri jenis-jenis mimpi pertama yang diidentifikasi oleh Padre Pio. Dimulai dengan mimpi-mimpi yang biasanya terjadi segera setelah meninggalnya orang yang kita kasihi dan memiliki tujuan yang sangat spesifik dalam proses kesedihan dan penyembuhan emosional kita. Di antara ajaran Padre Pio yang paling menghibur adalah klasifikasinya tentang berbagai jenis mimpi dengan orang-orang terkasih yang telah meninggal. Setiap kategori memiliki karakteristiknya sendiri dan memenuhi tujuan tertentu dalam perjalanan spiritual dan emosional kita. Mari kita mulai dengan menjelajahi dua jenis yang pertama, mungkin yang paling sering dan signifikan bagi mereka yang sedang melalui proses kesedihan yang menyakitkan. Tipe pertama adalah mimpi perpisahan. Ini biasanya terjadi pada minggu atau bulan pertama setelah meninggalnya orang yang dicintai. Di dalamnya, orang yang meninggal tampak dengan penampilan yang tenang, seringkali bercahaya atau segar kembali. Wajah mereka mencerminkan kedamaian dan kata-kata mereka, meski terkadang singkat, menyampaikan pesan ketenangan. Padre Pio menjelaskan bahwa mimpi-mimpi ini sangat istimewa karena mewakili perjumpaan spiritual yang sesungguhnya. Dalam mimpi perpisahan, katanya,
Tuhan mengizinkan jiwa orang yang meninggal bermanifestasi untuk membantu orang yang mereka cintai memulai proses penerimaan dan penyembuhan. Ini bukan sekedar mekanisme psikologis untuk memproses kehilangan. Itu adalah karunia rohani, pelukan terakhir yang melampaui batas-batas kematian. Maria Elena, seorang wanita dari Guadalajara, berbagi pengalamannya dengan salah satu mimpi perpisahan berikut. 3 minggu setelah kehilangan suami saya karena penyakit yang berkepanjangan, saya melihatnya dalam mimpi yang begitu nyata, sehingga bahkan hari ini, 5 tahun kemudian, saya mengingatnya dengan sangat jelas. Dia berdiri di taman kami, di bawah pohon jeruk yang sangat dia cintai, mengenakan pakaian favoritnya. Dia tampak berseri-seri, tanpa bekas penyakit yang menyerangnya. Dia menatap saya dengan mata penuh cinta yang sangat saya rindukan, dan hanya berkata, "Aku baik-baik saja sekarang, sayangku. Lebih baik dari sebelumnya. Jangan menderita lagi karena aku tidak lagi menderita." Kesaksian ini dengan sempurna menggambarkan apa yang diajarkan Padre Pio tentang mimpi perpisahan. Tujuan utamanya adalah untuk membantu kita memulai proses penyembuhan, untuk menunjukkan kepada kita bahwa orang yang kita kasihi dalam keadaan damai, dan bahwa kita juga dapat menemukan kedamaian di tengah rasa sakit. Bagaimana Anda mengidentifikasi mimpi perpisahan yang sebenarnya? Padre Pio menunjukkan beberapa ciri khas. Kejernihan gambar dan sensasi yang luar biasa, penampilan almarhum yang sehat dan tentram, singkatnya pesan yang umumnya berpusat pada penyampaian bahwa mereka baik-baik saja, dan yang terpenting, rasa kedamaian mendalam yang ditinggalkan setelah bangun tidur, bahkan di tengah air mata. Tipe kedua adalah mimpi penghiburan. Berbeda dengan mimpi perpisahan, mimpi ini bisa terjadi kapan saja, bahkan bertahun-tahun setelah meninggalnya, terutama saat masa-masa kesedihan, kesepian, atau kesulitan yang besar bagi orang yang ditinggalkan. Dalam mimpi-mimpi ini, orang yang dicintai muncul secara khusus menawarkan penghiburan, dukungan emosional, atau persahabatan. Terkadang tak ada kata-kata, hanya kehadiran yang menenangkan, pelukan yang terasa begitu nyata, hingga kehangatan seakan berlama-lama di tubuh saat bangun tidur, atau isyarat cinta yang menyampaikan lebih dari 1000 kata. Padre Pio menjelaskan bahwa mimpi-mimpi ini merupakan perwujudan cinta yang terus ada setelah kematian. Cinta sejati, katanya, tidak mengenal batas, bahkan batas terakhir yaitu kematian fisik. Tuhan, dalam rahmat-Nya yang tak terbatas, mengizinkan cinta itu diungkapkan melalui pertemuan yang terjadi di ruang sakral mimpi. Hal yang luar biasa tentang mimpi penghiburan adalah bahwa mimpi itu sering kali terjadi tepat pada saat kita sangat membutuhkannya, meskipun kita tidak secara sadar memintanya. Seolah-olah orang-orang yang kita kasihi di akhirat dapat merasakan kepedihan kita dan dengan izin ilahi datang untuk menawarkan pelukan yang sangat kita rindukan. Ciri khas dari mimpi-mimpi ini adalah sensasi kehadiran yang tetap ada saat bangun tidur. Banyak orang melaporkan saat bangun tidur mereka merasa bahwa ruangan dipenuhi dengan kehadiran orang yang mereka cintai, terkadang disertai dengan aroma khas orang tersebut, seperti parfum, aroma tembakau, atau bahkan aroma hidangan yang biasa mereka siapkan. Padre Pio menganggap mimpi-mimpi ini sebagai balsam sejati bagi jiwa yang terluka. Mereka tidak hanya mengingatkan kita bahwa cinta melampaui kematian, tetapi juga membantu kita melanjutkan perjalanan duniawi kita dengan kekuatan baru yang datang dari kesadaran bahwa kita ditemani secara spiritual. Aspek penting yang ditekankan oleh Santo Pietrelcina adalah bahwa mimpi penghiburan ini tidak boleh menimbulkan ketergantungan emosional. Tujuan mereka adalah untuk memperkuat iman kita dan membantu kita bergerak maju dalam perjalanan kita, bukan untuk membuat kita terikat pada masa lalu. Oleh karena itu, setelah mengalami mimpi-mimpi tersebut, kita harus bersyukur kepada Tuhan atas anugerah yang diterima dan melanjutkan hidup kita dengan harapan baru. 2 jenis mimpi pertama ini terutama berorientasi pada penyembuhan emosional dan spiritual kita. Namun, ada jenis mimpi lain dengan tujuan berbeda dan lebih spesifik yang akan kita bahas selanjutnya, yang dapat berdampak besar tidak hanya pada kesejahteraan emosional kita, tetapi juga pada keputusan penting dalam hidup kita. Melanjutkan eksplorasi kita terhadap mimpi-mimpi khusus yang diidentifikasi oleh Padre Pio, kita sampai pada kategori yang sangat berdampak,
Mimpi-mimpi peringatan. Mimpi-mimpi ini memiliki sifat yang berbeda dan tujuan yang sangat spesifik yang melampaui penghiburan emosional. Dalam mimpi peringatan, almarhum orang tercinta muncul dengan sikap serius atau prihatin, terkadang bahkan mendesak. Pesan mereka jelas dan langsung, umumnya berkaitan dengan potensi bahaya atau keputusan salah yang akan kita ambil. Tidak seperti mimpi penghiburan, mimpi ini seringkali menimbulkan kegelisahan tertentu saat bangun tidur, seperti ajakan untuk segera bertindak. Padre Pio menjelaskan bahwa Tuhan dalam kasih dan belas kasihannya yang tak terbatas, mengizinkan orang-orang yang kita kasihi untuk memperingatkan kita tentang situasi-situasi yang dapat membahayakan kita. Jiwa-jiwa yang telah pergi, beliau mengajarkan, memiliki persepsi yang lebih jelas mengenai realitas tertentu yang masih tersembunyi bagi kita. Dari dimensi baru keberadaan mereka, mereka dapat melihat bahaya yang tidak kita sadari karena dibatasi oleh visi duniawi kita. Kasus yang luar biasa terjadi pada Roberto, seorang pembangun dari Monterrey. 3 tahun setelah ayahnya meninggal, dia mendapat mimpi nyata di mana ayahnya, yang juga seorang insinyur, menunjukkan masalah struktural pada bangunan yang sedang dia bangun. Dalam mimpinya, ayahnya secara khusus menunjukkan kolom di tingkat kedua. Roberto terbangun dengan perasaan gelisah dan, meskipun awalnya ragu-ragu, memutuskan untuk melakukan pemeriksaan tambahan yang tidak terjadwal. Dia menemukan bahwa, memang, ada cacat pada baja tulangan persis seperti yang ditunjukkan oleh ayahnya. Cacat yang lama-kelamaan bisa menyebabkan bencana keruntuhan. Mimpi itu menyelamatkan banyak nyawa, Roberto menceritakan dengan suara yang pecah karena emosi. Ayah saya selalu menjaga keluarganya dalam hidup, dan entah bagaimana, dia terus melakukannya sampai sekarang. Padre Pio menganggap mimpi-mimpi ini sebagai manifestasi dari persekutuan para kudus, hubungan spiritual misterius yang menyatukan semua orang beriman, yang masih hidup dan yang telah meninggal. Mimpi peringatan sangat penting karena menunjukkan bahwa cinta dan kepedulian terhadap kesejahteraan kita terus berlanjut setelah kematian fisik. Bagaimana cara membedakan mimpi peringatan yang sebenarnya? Santo Pietrelcina menunjukkan beberapa indikator kunci, kejelasan dan kekhususan pesan, rasa urgensi yang tetap ada saat bangun tidur, dan, yang terpenting, koherensi pesan dengan nilai-nilai moral dan spiritual yang kuat. Pesan sejati dari luar tidak akan pernah bertentangan dengan prinsip dasar iman dan cinta. Jenis mimpi keempat yang diidentifikasi oleh Padre Pio adalah mimpi bimbingan. Mirip dalam beberapa aspek dengan mimpi peringatan, mimpi ini tidak terlalu fokus pada pencegahan bahaya, tetapi pada membimbing kita menuju keputusan atau jalan positif yang harus kita ambil. Dalam mimpi-mimpi ini, orang yang kita cintai muncul sebagai pemandu yang bijak, menawarkan nasihat atau menunjukkan arah di saat-saat kebingungan atau persimpangan jalan dalam hidup kita. Terkadang pesannya bersifat langsung dan verbal. Di lain waktu, ini bersifat simbolis, membutuhkan doa dan kearifan untuk menafsirkannya dengan benar. Hal yang menarik dari mimpi-mimpi ini adalah bahwa mimpi-mimpi tersebut seringkali mengandung informasi atau kebijaksanaan yang melampaui pengetahuan yang dimiliki orang yang meninggal dalam hidupnya. Padre Pio menjelaskan hal ini dengan menyatakan bahwa jiwa-jiwa dalam kekekalan memiliki akses terhadap pemahaman yang lebih mendalam tentang realitas dan, dengan izin ilahi, dapat membagikan sebagian dari kebijaksanaan ini kepada orang-orang yang mereka kasihi di bumi. Mimpi bimbingan seringkali terjadi pada saat-saat kritis dalam hidup kita, ketika kita harus membuat keputusan penting tentang hubungan, karir, perpindahan, atau perubahan signifikan. Mimpi-mimpi ini tidak merampas kebebasan kita untuk mengambil keputusan, namun memberikan pencerahan dan kejelasan untuk membuat pilihan yang lebih baik. Ciri khas dari mimpi-mimpi ini adalah perasaan kejernihan mental yang dihasilkannya saat bangun tidur. Banyak orang melaporkan bahwa setelah mimpi bimbingan, mereka merasa seolah-olah kabut mental telah hilang, sehingga mereka dapat melihat jalan di depan dengan jelas. Jika Anda pernah mengalami salah satu mimpi istimewa ini bersama orang yang Anda cintai yang telah meninggal dunia, Anda tahu itu bukanlah pengalaman biasa. Mimpi-mimpi tersebut memiliki kualitas unik yang membedakannya dari mimpi-mimpi biasa, meninggalkan bekas mendalam di hati Anda, dan
dalam banyak kasus mengubah cara Anda memandang kehidupan dan kematian. Untuk mendalami lebih dalam ajaran Padre Pio tentang komunikasi spiritual melalui mimpi, kami telah menyiapkan e-booknya Rahasia Spiritual Santo Padre Pio. Buku ini berisi doa-doa yang ampuh, renungan berdasarkan ajarannya, dan nasihat praktis untuk memperkuat spiritualitas Anda. Anda juga akan menemukan kesaksian luar biasa dari orang-orang yang pernah mengalami pertemuan mimpi khusus ini, dan bagaimana pengalaman ini mengubah hidup mereka. Tautan untuk mendapatkannya ada di komentar yang disematkan pada video ini. Hingga saat ini, kami telah mendalami 4 jenis mimpi dengan orang tercinta yang telah meninggal. Mimpi perpisahan, mimpi penghiburan, mimpi peringatan, dan mimpi bimbingan. Masing-masing memenuhi tujuan tertentu dalam perjalanan spiritual dan emosional kita. Namun ada jenis mimpi kelima yang dianggap oleh Padre Pio sebagai mimpi yang paling mendalam dan misterius, yaitu mimpi yang mengungkapkan dimensi spiritual yang tidak disadari oleh banyak orang. Mari kita lanjutkan perjalanan kita untuk menemukan kategori terakhir ini, yang benar-benar dapat mengubah cara Anda memahami pertemuan malam hari dengan orang-orang yang telah meninggal. Kini kita sampai pada jenis mimpi yang kelima, mungkin yang paling luar biasa dan misterius dari semua mimpi yang diidentifikasi oleh Padre Pio. Mimpi akan kehadiran spiritual. Mimpi-mimpi ini mewakili kategori khusus yang mengungkapkan dimensi realitas spiritual yang lebih dalam dan ikatan abadi yang menyatukan kita dengan orang yang kita cintai. Dalam mimpi-mimpi ini, berbeda dengan mimpi-mimpi sebelumnya, belum tentu ada pesan konkret, perpisahan, atau peringatan. Yang menjadi ciri khas mereka adalah sensasi intens persekutuan spiritual, sebuah pengalaman kehadiran bersama yang melampaui kata-kata dan penjelasan rasional. Itu adalah perjumpaan di alam kesadaran yang lebih tinggi, di mana dua jiwa, satu berinkarnasi dan satu lagi sudah melampaui batas, berbagi ruang sakral untuk saling mengenal. Padre Pio mengajarkan bahwa hal ini merupakan perwujudan dari apa yang dalam teologi dikenal sebagai persekutuan para kudus dalam ungkapannya yang paling intim dan pribadi. Ini bukan sekadar mimpi, jelas orang suci itu, melainkan perjumpaan spiritual sejati yang terjadi dalam bidang realitas yang berbeda dari fisik namun juga nyata. Yang luar biasa dari mimpi-mimpi ini adalah hubungan mendalam yang terjalin. Orang yang mengalaminya sering menggambarkan sensasi seperti menyatu dengan kehadiran orang lain, berkomunikasi tanpa kata-kata dari jiwa ke jiwa, atau mengalami cinta yang begitu murni dan lengkap, sehingga tidak ada bandingannya dengan apapun yang bersifat duniawi. Maria Guadalupe, seorang wanita dari Puebla, menggambarkan pengalamannya sebagai berikut. Tidak ada kata-kata antara ibu saya dan saya dalam mimpi itu. Kami hanya bersama-sama di taman yang penuh cahaya. Dia menatap saya dengan cinta yang begitu dalam, sehingga seolah-olah menembus seluruh tubuh saya. Kami tidak perlu berbicara. Saya memahami semua yang dia rasakan, dan dia memahami semua yang saya rasakan. Seolah-olah jiwa kami mengenali satu sama lain pada tingkat yang jauh melampaui tubuh dan kata-kata. Ketika saya bangun, saya tahu itu tidak terjadi. Hanyalah mimpi belaka. Saya benar-benar berada bersama ibu saya di tempat di mana waktu dan ruang tidak ada seperti yang kita tahu. Pengalaman ini benar-benar mengubah konsepsi saya tentang kematian. Padre Pio menjelaskan bahwa pertemuan-pertemuan ini terjadi dalam apa yang disebutnya waktu Tuhan, sebuah dimensi di mana masa lalu, masa kini, dan masa depan saling terkait sedemikian rupa, sehingga pikiran kita yang dibatasi oleh waktu tidak dapat sepenuhnya memahaminya. Di waktu Tuhan ini, cinta yang telah menyatukan dua jiwa tetap dapat diakses, seperti jembatan abadi yang tidak dapat dihancurkan oleh kematian fisik. Namun bagaimana Anda membedakan perjumpaan spiritual sejati ini dengan mimpi biasa yang dihasilkan oleh pikiran kita? Padre Pio menawarkan beberapa kunci kebijaksanaan. Pertama, mimpi-mimpi ini memiliki kualitas cahaya yang istimewa. Ini bukan hanya tentang kejernihan visual, tetapi luminositas yang seolah-olah memancar dari dalam diri orang dan objek dalam mimpi. Banyak orang menggambarkan cahaya ini berbeda dari cahaya duniawi manapun, dengan kualitas yang hampir nyata yang menyelimuti keseluruhan perjumpaan.
Kedua, ada koherensi dan kejelasan yang luar biasa di sepanjang pengalaman. Tidak seperti mimpi pada umumnya, di mana skenario berubah secara tiba-tiba dan peristiwa-peristiwa mungkin tidak masuk akal. Pertemuan spiritual ini menjaga koherensi penuh dari awal hingga akhir. Ketiga, dan mungkin yang paling penting, mimpi-mimpi ini menghasilkan transformasi mendalam pada mereka yang mengalaminya. Ini bukan sekedar penghiburan sementara atau emosi yang berlalu begitu saja. Pertemuan-pertemuan ini secara mendasar mengubah hubungan kita dengan kematian, menghilangkan rasa takut, dan meningkatkan kepastian kesinambungan keberadaan di luar alam fisik. Setelah perjumpaan spiritual sejati dalam mimpi, Padre Pio mengajarkan, orang tidak lagi melihat kematian sebagai tujuan akhir yang pasti, melainkan sebagai sebuah ambang batas, sebuah langkah menuju bentuk eksistensi lain, di mana cinta berlanjut dan ikatan-ikatan esensial tetap ada. Pemahaman mendalam ini memiliki akar Alkitabiah yang kuat. Santo Paulus menulis dalam 1 Korintus 13 ayat 12, sebab sekarang kita melihat melalui kaca, secara samar-samar, tetapi kemudian tatap muka, sekarang aku tahu sebagian, tetapi kemudian aku akan mengetahui sama seperti aku dikenal. Padre Pio menafsirkan hal ini dengan menjelaskan bahwa selama hidup kita di dunia, persepsi kita terhadap realitas spiritual terbatas, seperti melihat melalui cermin yang berkabut. Namun ada saat-saat khusus, seperti mimpi rohani ini, ketika kita diizinkan untuk melihat sekilas sesuatu dari penglihatan langsung, dan tatap muka yang akan menjadi pengalaman penuh kita ketika kita melampaui keabadian. Aspek menarik dari mimpi-mimpi ini yang ditunjukkan oleh Padre Pio adalah bahwa mimpi-mimpi tersebut memberikan manfaat bagi mereka yang masih hidup maupun bagi jiwa-jiwa yang telah meninggal dunia. Bagi kami, mereka mewakili penghiburan, kekuatan, dan harapan. Bagi orang-orang yang kita cintai yang telah meninggal, pertemuan ini adalah kesempatan untuk terus mengungkapkan cinta mereka dan melengkapi aspek perjalanan spiritual mereka. Santo Pietrelcina menegaskan bahwa perjumpaan ini bukanlah fenomena supranatural yang diperuntukkan bagi kaum mistik atau orang-orang yang sangat spiritual. Kemungkinan-kemungkinan itu terbuka bagi siapa saja yang hatinya bersedia menerimanya, apalagi bila ada ikatan cinta sejati dengan orang yang telah meninggal. Cinta, kata Padre Pio, adalah kekuatan paling dahsyat di alam semesta, bahkan lebih kuat dari kematian. Di mana ada cinta sejati, selalu ada jalur komunikasi, bahkan ketika salah satu hati telah meninggalkan dunia ini. Ajaran ini mengungkapkan dimensi realitas yang melampaui pemahaman kita tentang keberadaan yang materialistis. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa kita lebih dari sekedar tubuh fisik sementara. Kita adalah jiwa kekal yang dihubungkan oleh ikatan cinta, yang bahkan kematian tidak dapat memutuskannya. Bagi Padre Pio, memahami kebenaran ini bukan sekedar penghiburan teoritis, tetapi sebuah undangan untuk menjalani kehidupan kita saat ini dengan lebih mendalam dan bermakna. Mengetahui bahwa ikatan penting kita terus berlanjut setelah kematian, memungkinkan kita untuk mencintai dengan lebih bebas dan autentik. Memahami bahwa cinta sejati tidak pernah hilang. Sekarang kita telah menjelajahi 5 jenis mimpi dengan orang-orang terkasih yang telah meninggal. Penting untuk belajar membedakan dan menafsirkan pengalaman-pengalaman ini dengan benar untuk sepenuhnya menerima karunia rohani yang dikandungnya. Selanjutnya, kita akan menemukan kunci-kunci praktis yang diajarkan Padre Pio untuk penegasan ini. Salah satu kontribusi Padre Pio yang paling berharga dalam memahami mimpi bersama orang-orang terkasih yang telah meninggal adalah panduan praktisnya untuk pemahaman spiritual. Karena meskipun mimpi-mimpi ini bisa menjadi anugerah yang luar biasa, namun benar juga bahwa pikiran dan hati kita yang rindu dapat membingungkan kita, membuat kita menafsirkannya sebagai pesan ilahi yang hanya merupakan manifestasi dari keinginan atau ketakutan kita. Kebijaksanaan, Padre Pio mengajarkan, adalah karunia rohani yang harus kita kembangkan dengan kerendahan hati dan doa yang terus-menerus. Baginya, mengalami mimpi yang intens saja tidak cukup. Kita perlu belajar menafsirkannya dengan benar, membedakan apa yang benar-benar spiritual dan apa yang hanya bersifat psikologis. Langkah pertama dalam proses penegasan ini, menurut Santo Pietrelcina,
adalah menuliskan mimpi itu segera setelah bangun tidur. Detail itu penting, sarannya, karena di dalamnya seringkali makna sebenarnya tersembunyi. Ia menganjurkan untuk mencatat tidak hanya apa yang terjadi dalam mimpi, tetapi juga sensasi fisik dan emosional yang dialami selama dan setelahnya. Praktik mendokumentasikan mimpi ini memungkinkan kita mengamatinya dari jarak tertentu, menghindari penafsiran tergesa-gesa hanya berdasarkan emosi saat itu. Setelah membaca ulang apa yang ditulis setelah beberapa waktu, seringkali muncul pemahaman yang lebih dalam yang awalnya tidak terlihat. Langkah penting kedua adalah doa. Padre Pio menegaskan bahwa tanpa doa tidak akan ada penegasan rohani yang sejati. Sebelum menafsirkan mimpi yang kita anggap penting, beliau menasihati agar kita harus menempatkan diri kita di hadirat Tuhan dan dengan rendah hati memohon cahayanya. Doa ini tidak boleh sekedar formalitas yang dangkal, tetapi merupakan dialog sejati dengan Tuhan, mengakui keterbatasan kita dalam memahami realitas spiritual kita sendiri. Doa sederhana yang dianjurkan Padre Pio adalah, Tuhan, jika mimpi ini mengandung pesan darimu untukku, bantulah aku untuk memahaminya dengan benar. Jika tidak, bantulah aku untuk tidak menganggapnya lebih penting daripada yang seharusnya. Langkah ketiga adalah memeriksa buah-buah yang dihasilkan mimpi itu dalam hidup kita. Dalam perjumpaan rohani yang sejati, Padre Pio mengajarkan, selalu ada buah-buah positif, kedamaian batin, peningkatan iman, harapan yang diperbarui, kapasitas yang lebih besar untuk mencintai. Sebaliknya, jika setelah mimpi kita mengalami kecemasan, ketakutan, obsesi, atau dorongan hati yang berlebihan, yang menjauhkan kita dari nilai-nilai fundamental Kristiani, kita harus berhati-hati dalam menafsirkannya. Padre Pio secara khusus menekankan hal ini. Tuhan tidak pernah berbicara melalui ketakutan atau keputusasaan yang melumpuhkan. Pesan-pesannya, meskipun berupa peringatan, selalu mengandung harapan dan mendorong kita menuju cinta. Aspek mendasar dari kearifan yang diajarkan oleh orang suci Italia ini adalah memperhatikan tanda-tanda fisik yang menyertai mimpi-mimpi khusus ini. Banyak orang melaporkan mengalami fenomena seperti aroma khas orang yang dicintai, yang tertinggal di kamar saat bangun tidur, sensasi fisik hangat atau disentuh, air mata yang mengalir secara spontan selama atau setelah mimpi, atau kedamaian mendalam yang bermanifestasi secara fisik sebagai pernapasan yang lebih tenang atau relaksasi otot yang nyata. Tanda-tanda fisiologis ini, jika menyertai mimpi yang koheren dan membangun, dapat menjadi indikator perjumpaan spiritual yang sebenarnya. Padre Pio menjelaskan bahwa roh dan tubuh mempunyai hubungan yang sangat erat. Perjumpaan rohani yang sejati seringkali meninggalkan jejak di tubuh fisik kita sebagai kesaksian akan realitasnya. Elemen penting lainnya dalam kearifan adalah konsistensi dengan iman dan moralitas. Pesan sejati dari luar tidak akan pernah bertentangan dengan kebenaran fundamental iman atau mendorong kita untuk bertindak melawan kasih atau keadilan. Jika sebuah mimpi, betapapun mencoloknya, menghasut kita untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai Kristiani, kita dapat yakin bahwa mimpi tersebut tidak datang dari sumber spiritual yang baik. Santo Pietrelcina juga mengajarkan tentang pentingnya komunitas dalam kearifan. Berbagi pengalaman ini dengan orang-orang bijak dan dapat dipercaya, sarannya, membantu kita menghindari penipuan yang bisa datang dari subjektivitas kita sendiri. Beliau merekomendasikan untuk mencari bimbingan dari pembimbing spiritual yang berpengalaman atau seorang pendeta dengan penilaian yang baik untuk memvalidasi interpretasi kami. Aspek kearifan komunal ini sangat penting, karena melindungi kita dari dua ekstrem yang sama berbahayanya. Sikap mudah percaya yang berlebihan yang melihat pesan-pesan ilahi dalam setiap mimpi dan skeptisisme radikal yang menyangkal kemungkinan perjumpaan spiritual yang sejati. Sebuah pola yang Padre Pio catat dalam mimpi-mimpi yang benar-benar rohani adalah bahwa mimpi-mimpi itu seringkali mengandung unsur-unsur yang melampaui pengetahuan kita. Misalnya, informasi yang tidak dapat kita ketahui melalui cara-cara alami, rincian tentang akhirat yang diungkapkan dengan ketepatan teologis yang melampaui pendidikan kita,
atau kebijaksanaan yang jelas-jelas melampaui pemahaman kita yang biasa. Ketika Tuhan mengizinkan perjumpaan ini, jelasnya, Dia sering memasukkan unsur-unsur yang tidak dapat kita bayangkan, tepatnya untuk membantu kita mengenali asal-muasal pesan ilahi tersebut. Ia juga mengamati bahwa mimpi spiritual yang autentik cenderung diingat dengan sangat jelas, terkadang selama bertahun-tahun atau bahkan puluhan tahun, sedangkan mimpi biasa cepat hilang dari ingatan kita. Kegigihan dalam mengingat ini dengan sendirinya merupakan tanda sifat khusus dari pertemuan-pertemuan ini. Aspek yang kurang dikenal dalam ajaran Padre Pio mengenai hal ini adalah apa yang disebutnya persiapan hati untuk menerima karunia rohani ini. Kita tidak bisa memaksakan pertemuan-pertemuan ini, beliau memperingatkan. Tetapi kita dapat menempatkan diri kita di dalam hati untuk menerimanya jika Tuhan ingin mengabulkannya. Persiapan tersebut mencakup memupuk kehidupan doa yang tulus, mengamalkan pengampunan dan rekonsiliasi, menjaga hati terbuka dan percaya kepada Tuhan, serta hidup dalam kesederhanaan dan kerendahan hati. Hati yang dibebani dengan kekhawatiran duniawi atau dikeraskan oleh kebencian, beliau mengajarkan, tidak akan mampu memahami pesan-pesan halus dari dunia spiritual. Terakhir, Padre Pio mengingatkan kita bahwa tujuan akhir dari mimpi-mimpi istimewa ini bukanlah untuk memuaskan keingintahuan kita tentang akhirat, tetapi untuk membantu kita menjalani kehidupan kita saat ini dengan lebih utuh. Setiap pertemuan nyata dengan orang-orang terkasih kita yang telah meninggal, katanya, harus diterjemahkan menjadi cinta yang lebih besar bagi mereka yang masih hidup, menjadi dedikasi yang lebih besar terhadap misi kita di bumi ini. Dengan kunci-kunci untuk membedakan dan menafsirkan ini, kita lebih siap untuk memahami dan menghargai pengalaman-pengalaman luar biasa ini ketika terjadi dalam kehidupan kita. Meskipun tidak semua orang akan mengalami mimpi dengan orang tercinta yang telah meninggal, atau tidak semua mimpi semacam ini merupakan pertemuan spiritual yang sejati, pengetahuan tentang kemungkinan ini memperluas pemahaman kita tentang kenyataan dan mengingatkan kita bahwa ada lebih banyak hal dalam keberadaan kita daripada apa yang dapat dirasakan oleh indera fisik kita. Sekarang setelah kita memahami cara menafsirkan mimpi-mimpi ini, sekarang saatnya memikirkan bagaimana kita dapat mengintegrasikan pengalaman-pengalaman ini ke dalam kehidupan spiritual kita sehari-hari, mengubahnya menjadi sumber pertumbuhan dan transformasi pribadi. Pertemuan luar biasa seperti mimpi dengan orang-orang terkasih kita yang telah meninggal bukanlah pengalaman terisolasi yang hanya dimaksudkan sebagai kenangan berharga. Padre Pio mengajarkan bahwa pengalaman-pengalaman ini harus diintegrasikan sepenuhnya ke dalam kehidupan rohani kita sehari-hari, menjadi benih pertumbuhan batin dan iman yang lebih dalam. Setiap karunia rohani, tegas Santo, membawa tanggung jawab. Jika Tuhan mengizinkan perjumpaan khusus ini, itu karena Dia mengharapkan hal itu menghasilkan buah nyata dalam hidup kita. Namun bagaimana kita mengubah pengalaman malam hari ini menjadi kekuatan hidup yang menerangi hari-hari kita? Langkah pertama adalah bersyukur. Padre Pio menegaskan bahwa kita harus menyadari mimpi-mimpi ini sebagai anugerah ilahi yang sejati, bukan sebagai hak atau pengalaman yang dapat kita tuntut. Rasa syukur, beliau mengajarkan, membuka jiwa untuk menerima rahmat ilahi dengan lebih berlimpah. Beliau merekomendasikan untuk mendedikasikan waktu tertentu setiap hari untuk bersyukur kepada Tuhan atas momen penghiburan dan hubungan spiritual ini. Sikap bersyukur ini mencegah dua bahaya yang berlawanan. Di satu sisi, kecenderungan untuk meremehkan pengalaman-pengalaman ini, menganggapnya hanya kebetulan atau fenomena psikologis. Di sisi lain, godaan untuk menjadi terobsesi dengan hal-hal tersebut, dengan cemas mencarinya atau bergantung secara emosional pada pengulangannya. Aspek fundamental kedua adalah transformasi batin. Perjumpaan sejati dengan dunia spiritual, Padre Pio mengajarkan, harus menghasilkan perubahan nyata dalam cara hidup kita. Perubahan ini terutama terlihat pada 3 bidang. Dalam hubungan kita dengan Tuhan, mimpi-mimpi ini seharusnya membawa kita pada iman yang lebih dalam dan pribadi. Ini bukan hanya tentang mempercayai akhirat sebagai sebuah konsep abstrak, tetapi tentang mengalami realitas ketuhanan sebagai kehadiran yang hidup dan aktif dalam keberadaan kita sehari-hari.
Banyak orang bersaksi bahwa setelah mimpi-mimpi penting ini, doa mereka berubah menjadi lebih intim dan penuh kepercayaan. Dalam hubungan kita dengan orang lain, pengalaman ini harus diterjemahkan menjadi cinta yang lebih penuh kasih sayang dan sabar. Siapapun yang telah mengalami keabadian cinta, kata Padre Pio, memahami betapa berharganya setiap perjumpaan manusia dalam kehidupan yang fana ini. Orang-orang yang telah mengintegrasikan mimpi-mimpi ini dengan benar ke dalam kehidupan mereka seringkali menunjukkan kapasitas yang lebih besar untuk memaafkan, mendengarkan dengan perhatian yang tulus, dan hadir untuk orang lain di saat-saat penderitaan. Dalam hubungan kita dengan diri kita sendiri, pertemuan-pertemuan ini mengundang kita menuju ketenangan yang lebih besar dalam menghadapi keterbatasan kita dan kematian kita yang tidak dapat dihindari. Siapapun yang telah melihat sekilas kehidupan kekal, orang suci itu mengajarkan, hidup dengan kebebasan batin yang lebih besar, tidak terlalu terikat pada kecemasan dan ketakutan yang sering mendominasi begitu banyak orang. Padre Pio merekomendasikan latihan spiritual khusus bagi mereka yang pernah mengalami mimpi khusus ini. Yang pertama dan terpenting adalah menjaga kenangan akan pertemuan itu tetap hidup melalui apa yang disebutnya doa hati yang bersyukur. Ini adalah bentuk doa yang sederhana, namun mendalam di mana kita mengingat secara singkat perjumpaan tersebut, mensyukurinya, dan memohon rahmat untuk hidup konsisten dengan apa yang telah diwahyukan kepada kita. Amalan lain yang direkomendasikan adalah apa yang disebut oleh orang suci itu sebagai doa persekutuan rohani dengan orang-orang yang kita kasihi yang telah meninggal. Berbeda dengan praktik takhayul atau spiritualis yang berupaya memanggil orang mati, praktik yang dikutuk dengan tegas oleh Padre Pio, doa ini mengakui bahwa komunikasi spiritual yang autentik hanya terjadi atas inisiatif ilahi dan dalam kerangka iman Kristiani. Rumusan yang ia usulkan sederhana saja. Tuhan Yesus yang senantiasa menyatukan dalam cintamu semua yang menjadi milikmu, baik di bumi ini maupun di alam kekal. Aku bersyukur kepadamu atas cinta yang mempersatukan aku dengan nama orang yang kucintai. Izinkan kami bertumbuh bersama dalam cintamu, masing-masing di jalan kami masing-masing menuju kepadamu. Doa ini jelas Padre Pio, menghormati realitas baru mendiang orang yang kita kasihi dan perjalanan duniawi kita sendiri, mengakui bahwa kita berdua melanjutkan, meski dengan cara yang berbeda, ziarah kita menuju kepenuhan dalam Tuhan. Aspek praktis yang ditekankan oleh orang suci itu adalah pentingnya menghayati pesan yang diterima dalam mimpi-mimpi ini. Jika orang yang kita kasihi menyampaikan nasihat, kita harus berusaha keras untuk menerapkannya. Jika visi tersebut menunjukkan kepada kita sebuah aspek kehidupan kekal, kita harus membiarkan visi tersebut mengubah prioritas kita sehari-hari. Jika mereka menawarkan pengampunan, kita harus menerimanya sepenuhnya dan memberikannya kepada orang lain. Cara terbaik untuk menghormati pertemuan-pertemuan ini, kata Padre Pio, adalah dengan membiarkannya membentuk kehidupan kita sehari-hari. Keputusan-keputusan besar dan kecil, cara kita memperlakukan orang lain dan menghadapi kesulitan. Elemen penting lainnya yang diajarkan oleh Santo Pietrelcina adalah apa yang disebutnya kerasulan penghiburan. Mereka yang telah menerima karunia perjumpaan spiritual ini memiliki kapasitas khusus untuk menghibur orang lain yang sedang menjalani jalan kesedihan yang menyakitkan. Tidak perlu menceritakan pengalaman kita sendiri, jelasnya. Namun kedamaian dan harapan yang dihasilkan dalam diri kita dapat disalurkan secara diam-diam kepada mereka yang paling membutuhkan. Kerasulan ini tidak berarti memberikan penjelasan yang mudah atau meminimalkan penderitaan orang lain, namun hadir dengan harapan otentik yang ditempa dalam pengalaman spiritual seseorang. Seseorang yang telah mengalami realitas cinta yang melampaui kematian, katanya, membawa cahaya yang dapat dilihat orang lain, terutama di saat-saat tergelap mereka. Padre Pio juga membahas situasi di mana seseorang sangat merindukan mimpi-mimpi ini, tetapi tidak mengalaminya. Nasihatnya jelas, jalan spiritual itu beragam dan dipersonalisasi. Tuhan tahu persis apa yang dibutuhkan setiap jiwa untuk pertumbuhannya. Tidak adanya mimpi-mimpi ini tidak menunjukkan berkurangnya kasih sayang dari Tuhan atau lemahnya hubungan dengan orang yang kita kasihi yang telah meninggal. Bagi orang-orang ini, orang suci ini merekomendasikan untuk mengembangkan apa yang disebutnya
kehadiran dalam ketidakhadiran, suatu bentuk persekutuan spiritual yang tidak bergantung pada pengalaman luar biasa, tetapi pada iman dalam persekutuan para kudus. Mencintai seseorang dengan iman, jelasnya, bisa menjadi nyata dan mendalam seperti merasakan kehadirannya dalam mimpi. Praktik yang beliau sarankan bagi mereka yang tidak memiliki mimpi khusus ini adalah menjaga kenangan orang yang mereka cintai tetap hidup melalui tindakan amal yang dilakukan atas nama mereka. Ketika kita berbuat baik untuk mengenang orang-orang yang kita kasihi, beliau mengajarkan, kita menciptakan jembatan spiritual yang menghubungkan kita dengan mereka di dalam hati Tuhan. Yang terakhir, Padre Pio mengingatkan kita bahwa semua pengalaman dan praktik ini mempunyai tujuan akhir untuk mempersiapkan kita menghadapi perjumpaan definitif kita dengan Tuhan dan dengan semua orang yang telah mendahului kita dalam perjalanan menuju kekekalan. Setiap mimpi otentik bersama orang-orang terkasih kita yang telah meninggal, simpulnya, merupakan antisipasi kecil dari reuni terakhir di mana tidak akan ada lagi perpisahan atau rasa sakit. Dengan perspektif ini, pertemuan malam hari yang luar biasa ini tidak hanya menjadi penghiburan untuk saat ini, tetapi juga jendela yang memungkinkan kita melihat sekilas kejayaan masa depan yang menanti kita. Memotivasi kita untuk menjalani kehidupan duniawi kita setiap hari dengan tujuan dan cinta yang lebih besar. Mengakhiri perjalanan spiritual ini, ajaran Padre Pio tentang mimpi bersama orang-orang tercinta yang telah meninggal membungkus kita dalam selimut harapan, cinta, dan koneksi abadi yang melampaui batas antara hidup dan mati. Wahyu-wahyunya mimpi perpisahan yang meredakan duka kita, mimpi penghiburan yang memeluk kita dengan kasih, mimpi peringatan yang melindungi kita, mimpi bimbingan yang menerangi jalan kita, dan mimpi kehadiran spiritual yang menyatukan kita dalam persekutuan ilahi. Bukan sekadar momen pelipur lara yang sementara. Ini adalah undangan untuk mengubah cara kita memandang kehilangan, untuk merangkul cinta sebagai kekuatan yang tak terpatahkan, dan untuk hidup dengan kesadaran yang lebih dalam akan ikatan abadi yang menghubungkan kita dengan mereka yang kita kasihi. Merenungkan ajaran ini, saya tersentuh oleh kepastian bahwa cinta, seperti yang diajarkan Padre Pio, lebih kuat daripada kematian. Dalam budaya Indonesia, di mana keluarga, keimanan, dan kebersamaan adalah inti dari identitas kita, kebenaran ini bergema dengan kekuatan khusus. Kehilangan orang yang dicintai bisa menghancurkan hati, tetapi menemukan bahwa cinta mereka tetap ada, bahwa kehadiran mereka dapat terwujud dalam mimpi yang menentang logika, menyalakan secercah harapan di tengah kepedihan. Pelajaran ini jelas, cinta tidak pernah mati, dan dengan memeliharanya kita membuka hati kita untuk pertemuan ilahi yang menyembuhkan, membimbing, dan menginspirasi. Menerapkan ini dalam kehidupan kita berarti hidup dengan penuh tujuan, menghargai setiap momen bersama mereka yang masih ada di sisi kita, memaafkan dengan tulus, dan mencintai dengan keberanian yang melampaui hal-hal duniawi. Di Indonesia, di mana tradisi keluarga dan keimanan, baik Kristen, Islam maupun agama lain, membentuk cara kita hidup, ajaran Padre Pio mengajak kita untuk menghormati mereka yang telah pergi bukan hanya dengan kenangan, tetapi dengan tindakan yang mencerminkan warisan cinta mereka. Bagi saya, penekanan Padre Pio pada discernimento atau kepekaan spiritual telah menjadi pencerahan. Mencatat mimpi, berdoa untuk kejelasan, dan mencari nasihat dari orang-orang bijak telah membantu saya menemukan makna dalam pengalaman yang sebelumnya saya anggap kebetulan. Praktik ini bukan hanya tentang mimpi. Ini adalah cara hidup yang penuh kesadaran, mendengarkan bisikan Tuhan dalam keheningan jiwa kita. Bayangkan dampaknya jika kita semua hidup seperti ini. Bersyukur atas setiap ikatan, terbuka terhadap tanda-tanda spiritual, dan siap untuk berbagi cinta tanpa batas. Dalam masyarakat kita yang seringkali sibuk dengan pekerjaan dan tanggung jawab, Padre Pio mengajak kita untuk berhenti sejenak, merenung, dan memprioritaskan apa yang benar-benar penting. Hubungan, iman, dan cinta yang kita wariskan.
Secara praktis, ini bisa berarti meluangkan waktu setiap hari untuk berdoa atau menulis tentang orang-orang tercinta yang telah meninggal, mengunjungi makam mereka dengan doa atau bunga, atau berkumpul bersama keluarga untuk berbagi cerita tentang mereka. Ini juga berarti mengulurkan tangan kepada mereka yang sedang berduka, menawarkan pelukan atau telinga yang mendengar, mengetahui bahwa kehadiran kita bisa menjadi cerminan penghiburan ilahi. Tindakan-tindakan ini, meski sederhana, memiliki makna mendalam, merajut jaringan cinta yang menghubungkan langit dan bumi. Selain itu, penekanan Padre Pio pada rasa syukur menantang kita untuk mengubah cara pandang. Alih-alih terpaku pada kehilangan, kita bisa bersyukur atas cinta yang tetap ada, percaya bahwa Tuhan mengatur pertemuan ini untuk pertumbuhan kita. Sikap ini memupuk ketahanan, memungkinkan kita menghadapi ketidakpastian hidup dengan iman yang tenang, yakin bahwa kita tidak pernah sendirian. Dalam budaya Indonesia, di mana kebersamaan dan gotong royong adalah pilar, Padre Pio mengingatkan kita akan kekuatan berbagi pengalaman, saling mendukung dalam iman. Perjalanan ini mengajarkan saya bahwa penyembuhan bukanlah perjalanan seorang diri. Ini adalah tindakan kolektif cinta, di mana kita saling menopang dalam duka dan harapan. Lalu, apa langkah selanjutnya? Mari kita jalani pelajaran ini setiap hari. Cintailah dengan penuh semangat, berdoa dengan tulus, dan bedakan dengan bijaksana. Percaya bahwa setiap tindakan cinta membangun jembatan menuju keabadian. Dan bagikan pesan harapan ini. Jika ajaran Padre Pio telah menyentuh hati Anda, jika mereka telah menerangi duka Anda, atau memberi makna pada mimpi Anda, saya mengajak Anda untuk bertindak. Berikan tanda suka pada video ini untuk mendukung penyebaran pesan ini. Bagikan video ini kepada seseorang yang mungkin sedang berduka atau mencari jawaban. Tindakan Anda bisa menjadi penghiburan yang mereka butuhkan. Berlangganan ke saluran ini dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video berikutnya tentang iman, harapan, dan pertumbuhan spiritual. Dan tolong tinggalkan komentar di bawah. Tulis terima kasih Padre Pio jika kata-kata ini menginspirasi Anda, atau bagikan kisah Anda tentang mimpi atau momen yang terasa seperti hadiah ilahi. Kata-kata Anda bisa menjadi cahaya bagi seseorang yang sedang melalui jalan duka. Bersama-sama, mari kita bangun komunitas harapan di mana kita menghormati orang-orang tercinta dengan hidup penuh cinta, iman, dan tujuan. Seperti yang dikatakan Padre Pio, mereka yang telah mendahului kita tidak absen, hanya tak terlihat. Mari kita lanjutkan cinta mereka. Percaya bahwa kita akan bersatu kembali dalam pertemuan agung, di mana tidak ada lagi air mata. Terima kasih telah bergabung dalam perjalanan ini. Mari kita terus memancarkan cahaya harapan ini bersama.